Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah Bapa di surga senantiasa berkenan hadir dan memberkati mereka yang senantiasa bersukacita di dalam tugas, tanggung jawab, dan juga pelayanannya di dalam persiarahan hidup mereka. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber cahaya sejati, Santo Laurentius telah tampil cemerlang sebagai pelayan yang setia dan martir yang mulia karena cintanya yang bernyala-nyala. Bantulah kami mencintai apa yang Ia cintai dan mewujudkannya yang Ia ajarkan di dalam persiarahan hidup kami. Sebagaimana kami juga adalah anak-anak-Mu, kiranya Engkau senantiasa menguatkan dan memberkati segala usaha kami untuk menghadirkan cinta-Mu di dalam tugas dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus jelas ingin menegaskan bahwa Allah begitu mengasihi orang yang memberikan sukacita, yang mengerjakan segala sesuatunya dengan sukacita. Mari kita belajar menabur kebaikan dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Mari kita belajar bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan sukacita dan bahagia demi menimba ilmu. Kemarin kita baru saja mendengarkan perpanjangan masa atau peraturan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Kita bersama diajak untuk tetap bersukacita karena kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita masih diperkenankan untuk melakukan kegiatan ekonomi meskipun terbatas. Di dalam keterbatasan, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang kreatif, pribadi yang bersukacita, senantiasa mau belajar dan menyesuaikan diri dengan kondisi, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak putus asa, tetapi senantiasa mencari solusi di dalam kreativitasnya, mencari jalan yang lain melalui kemampuan yang Tuhan berikan kepada Anda, saya, dan kita semua. Kita menggunakan semua fasilitas yang ada demi kemuliaan Tuhan. Jelas di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diajak, hendaklah Anda dan saya, kita semua memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Jika kita memiliki badan yang sehat dan kita bisa memberikan waktu untuk kedua orang tua kita, untuk sesama kita, untuk kakak kita, adik kita, keluarga kita, lakukanlah itu dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Memberi tidak melulu dalam bentuk materi. Kadang kita pun diajak untuk kerelaan, memberikan diri untuk mendengarkan, untuk menyapa, memberikan waktu untuk melakukan sapaan melalui virtual. Tidak perlu membahayakan diri. Ada begitu banyak cara yang kita bisa tempuh di dalam mewartakan sukacita. Menggerutu tidak menyelesaikan persoalan. Mengeluh justru memperkeruh suasana hati kita. Mari kita bersama di dalam sukacita menjalani masa PPKM ini dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersukacita, senantiasa berusaha.
Tuhan tidak memberikan berkat seperti seolah-olah benda dari langit jatuh tanpa usaha. Tuhan akan memberkati mereka yang dengan kerelaan hati senantiasa bertekun, berusaha dan mencari solusi serta taat serta setia demi sebuah kebaikan bersama di dalam persiarahan hidupnya. Orang yang senantiasa mau berusaha, orang yang senantiasa melakukannya dengan sukacita, sebagaimana dikatakan di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai dan juga memberikan berkat-Nya. Pertanyaan refleksi bagi Anda dan saya, kita semua, apakah kita masih ingin menggerutu, masih ingin meratapi nasib? Kita harus menghadapi faktanya, realitanya. Di dalam realita dan fakta sedemikian, bagaimana kita mewartakan kasih Allah di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita belajar dari Santo Laurentius. Jelas di sana ditegaskan, ia adalah seorang pelayan yang setia, bahkan ia harus kehilangan nyawanya demi sebuah kemuliaan, demi sebuah cinta Tuhan yang ia perjuangkan di dalam persiarahan hidupnya. Menjadi murid Kristus atau menjadi murid Yesus, kita diingatkan pada dua hal penting. Yang pertama, menjadi murid berarti kita siap untuk mati. Mati dari apa? Sikap egoisme kita, sikap balas dendam kita, iri kita, menggerutu kita. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan ketika mati, menghasilkan buah yang lain, menghasilkan benih-benih unggulan. Kita diajak untuk tidak memikirkan diri kita sendiri atau hidup saat ini, tetapi bagaimana kita memperjuangkan hidup kita setelah kematian. Kita ingin berjumpa di dalam sukacita. Lalu pada bagian yang kedua, kita diajak bagaimana caranya menjadi murid Kristus. Kita harus berkembang di dalam persiaran hidup kita di tengah pembatasan PPKM. Kalau kita diam saja, kita akan hancur. Mari kita cari peluang, mari kita usaha, mari kita bersama-sama tetap taat dan setia. Lakukan sebuah aksi, meskipun kecil, tetapi ketika dilakukan dengan sukacita, dengan cinta yang besar, dengan kekuatan yang besar, dengan semangat yang besar, percayalah bahwa apa yang Anda dan saya, kita semua lakukan akan berbuah banyak. Barang siapa mau bertumbuh dan berkembang dan mau belajar daripadanya, akan diberikan pengetahuan, akan dijadikan berkat di dalam hidupnya bagi setiap orang yang ia jumpai. Tuhan sudah mengajari kita bahwa hidup semata-mata bukan hanya untuk mencari kesenangan, tetapi melayani dengan penuh sukacita, melayani dengan penuh kerelaan, melayani dengan sepenuh hati. Dan disitulah ketika kita bertumbuh di dalam kebijaksanaan kita, hidup kita menjadi berkat. Karena kesaksian iman yang nyata justru hadir di dalam keikhlasan dan pelayanan kita di dalam tugas, tanggung jawab, dan juga pekerjaan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Jikalau biji gandum mati, akan menghasilkan buah banyak. Jikalau kita mau mengorbankan rasa ego dan iri hati, maka Anda dan saya, kita semua akan berkembang dan berbuah banyak. Jangan mengeluh, berhenti menggerutu, dan belajarlah mencari solusi dengan menciptakan sebuah peluang baru. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.